Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mau mengklik video ini ya. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman Bapak Ibu dan subscribe channel Pingli ya. Semoga channel ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas tentang tes kemampuan numerik. Nanti ada 12 soal, caranya masih sama ya. Nah, nanti nomor 1 silakan Bapak Ibu pause dulu, setiap nomornya nanti pause, terus coba kerjakan sendiri sambil melatih diri ya. Setelah itu lihat pembahasan dari saya gitu ya. Oke. Nah, langsung saja ke pembahasannya yuk. Contoh pertama, 3,1331 dikali dengan 4,0783. Oke, saya tulis dulu soalnya ya. Di sini berapa ini? 3,1331 dikali dengan 4,0783. Nah, ini sebenarnya perkalian mudah ya. Nah, oke. Tapi bentuknya aja yang jelek, komanya banyak ini di sini. Di belakang koma ada banyak angka ini. Nah, kebanyakan peserta tes di sini menghitung apa adanya. Menghitung biasa ya enggak apa-apa. Itu bilangannya dikalikan saja langsung, dihitung manual enggak apa-apa. Tapi di sini Pingli punya triknya. Triknya bagaimana? Coba perhatikan di sini. Kita melihat bilangan yang paling depan. Nah, 3 ya berarti ya. Dikalikan dengan 4. Kita kalikan aja 3 kalikan 4. Berapa ini? 3 kali 4. Oh, 12. Nah, kita lihat pada jawaban. 3 kali 4 kan 12. Kita lihat 12. Coba, ini jelas salah. Soalnya 3 kali 4 itu sudah 12. Tidak mungkin nanti jawabannya di bawah 12, itu tidak mungkin. Oke, 12 mungkin. Ini 12 juga mungkin. Ini terlalu banyak, 15. Enggak, ini jelas salah ini. Kemudian ini 13 ya kemungkinan besar salah ini. Kenapa kok 13 di sini salah? Alasannya ini kan ada 1 ya. 1 dengan 1 dikalikan dengan 0 itu enggak mungkin nanti lebih dari 1. Ya. Paling turahannya sedikit gitu loh. 1 kali 0 kan 0 kan? Jadi nanti turahannya ini sedikit. Tidak mungkin lebih dari 1. Tidak mungkin lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 kan jelas nanti 12 tambah 1 kan. Jadinya 13. Tidak mungkin. Nah sekarang kita melihatnya bagaimana? Melihatnya angka paling belakang. Yaitu 1 dengan 3. Kita kalikan lagi. 1 kali 3 kan dapatnya 3. Nah gini kan. Kita tidak penting ini angka yang di sini tidak penting. Berapa? Terserah lah. Dikali. Di sini yang paling belakang angka berapa ini? 3. Nah, kita cari pada jawaban yang belakangnya yang depannya 12, belakangnya 3. Oke, mana ini? 2. Oke. Nah, jawabannya adalah B. Nah, gitu. Mudah kan? Jadi, jangan menghitung secara manual, nanti menghabiskan banyak waktu. Setelah dihitung pertentangan ya, dihitung tenanan gitu, ternyata ngitungnya salah. Waduh, zong. Ya, soal selanjutnya. Contoh kedua. Hah? Kok 3? Oh, ini 2. Maaf ya, harusnya contoh kedua. Oke, akar dari 4 dibagi 24 dikuadratkan dibagi dengan 7 dibagi 42 dikuadratkan. Sama dengan. Nah, Bapak Ibu kalau ketemu soal akar ya, biasanya langsung ilfil. Jujur, gitu? Silakan komen, benar apa enggak. Kalau enggak gitu ya dihitung secara manual. Waduh, kalau dihitung secara manual, pasti nanti kebanyakan tidak ketemu. Misalkan ketemu itu pasti lama, membuang banyak waktu, ya. Waktunya tidak efisien nanti. Nah, caranya bagaimana?
Nah, caranya subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman Bapak Ibu ya. Oke. Caranya gini. Caranya itu jangan panik. Oke ya, jangan panik dan tidak usah melihat muka pengawasnya. Nggak, gini. Sederhanakan dulu. Sederhanakan. Oke. Nah, siapa yang disederhanakan? Yang disederhanakan itu yang ada di dalam kurung. Ini disederhanakan dulu. Akar dari 4 dibagi 24 kan 1/6. Nah, jangan buat desimal. Kalau dibuat desimal yang ngeluh nanti. Dikuadratkan. Dibagi dengan 7 dibagi 42. 1/6. Nah, dikuadratkan. Jadi, jangan berpikir untuk menjadikan pecahan desimal. Itu nanti pasti tambah kesusahan nanti. Di sini kan saya beri keterangan sederhanakan, bukan hitung. Kan gitu toh? Saya bilang sederhanakan berarti kita mengubah 4/24 diubah jadi bentuk yang paling sederhana. 4 dibagi 24 itu kan kalau kita bagi 4, ini juga dibagi 4, berarti kan 1/6. Nah, seperti ini. Nanti 7/42 juga sama caranya. Hitung sendiri. Oke, nah sekarang ini juga sama, jangan dihitung. 1/6 ini dikuadratkan 1/36, enggak usah. Di logika aja ya, namanya aja tes logika. 1/6 kuadrat dibagi 1/6. Anggap aja seperti ini. A dibagi A dapatnya berapa? 1 kan? Berarti di sini ya, karena sama kan? A dibagi A kan 1. 1/6 kuadrat dibagi 1/6 kuadrat juga 1 kan? Berarti akar 1. Akar 1 berapa? 1 dong. Oke, jawabannya adalah A. Nah, mudah, enggak ribet, ya kan? Yang penting jangan panik dan jangan lihat muka pengawasnya. Soal berikutnya. Contoh ketiga. 999% dari 0,123123 dicoba. Nah, silakan dicoba ya. Silakan di pause, dicoba dulu. Kuat berapa detik? Tenot. Oke, saya bahas ya. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu tentunya menghitung manual. Ya, benda. Menghitungnya gini, pasti. 999 dibagi 100. Ini ya. Persen kan? Oke. Dikalikan dengan 0,123 dan seterusnya. Bisa enggak seperti ini? Bisa banget. Tapi lama. Ini ya, tapi lama banget ini nanti. Soalnya sudah kelihatan. 999 dikalikan dengan 123, itu kita memerlukan penghitungan yang sangat lama. Nah, caranya bagaimana? Kita cari yang pendekatan. Pendekatan. Ini yang suka PDKT ini biasanya. Pendekatan 999% itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 1000%. Kita cari yang mendekati aja. Nanti biar mudah gitu loh. Jadi 999% itu lebih mendekati 1000%. Nah, sedangkan 1000% di sini berapa? 1000%. 1000 per 10. Berarti kan 10. 1000 per 100, maaf. 1000 per 100 sama dengan 10 kan? Nah, 10 ini kita ganti. Ganti dengan 10. Berarti 10 kali 0,123 dan seterusnya. Berapa ini? 1,23. 123 dan seterusnya. Berarti jawabannya yang mungkin itu ini. Kita cari 1,23. Mana? Oke, jawabannya C. Jadi seperti itu. Jika ada bentuk soal seperti ini, kita cari pendekatan ya.
yang mendekati bilangan yang ditanya. Sebenarnya ada cara lagi yang lebih ada cara lagi sebenarnya. Kalau cara manual sesuai dengan pelajaran di sekolahan, ada cara lagi dengan menggunakan pemisalan tentunya. Tapi tidak usah lah, itu lebih lama. Kita kan butuhnya cepat kan. Jadi bisa Bapak Ibu, dengan cara pendekatan. Jadi mulai dari sekarang belajarlah untuk mendekati. Oke. Contoh berikutnya coba. Contoh keempat. Diagonal suatu bujur sangkar sama dengan 8. Luas bujur sangkar tidak lebih dan tidak kurang dari. Nah, apa toh bujur sangkar itu? Nah, coba apa bujur sangkar itu? Ayo. Bujur sangkar ini adalah persegi, ya. Diingat-ingat. Kalau yang anak kekinian ya mungkin bujur sangkar masih belum paham ya. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah sepuh ya, bujur sangkar itu tentunya sudah tidak asing. Bujur sangkar itu persegi ya. Coba ini persegi. Nah, seperti ini. Ini ada diagonal. Kan seperti ini kan. Tentunya Bapak Ibu berpikirnya pasti mencari panjang sisinya. Seperti ini. Mencari panjang sisinya yaitu A. Soalnya Bapak Ibu kan berpikirnya itu luas persegi sama dengan A kuadrat atau sisi kali sisi. A kali A. Kan seperti ini. Ya benda, jujur. Ngaku. Yang mau ngaku komen. Oke. Nah, Bapak Ibu melupakan bentuk lain dari bujur sangkar. Misalkan saya putar. Saya putar seperti ini. Saya putar seperti ini 45 derajat. Hampir seperti belah ketupat. Seperti belah ketupat. Seperti belah ketupat. Cuma di sini diagonalnya saya tegakkan gitu aja. Diagonalnya saya tegakkan. Kan dia nanti rumusnya kan menjadi luas sama dengan setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Kan seperti ini. Nah, kan mudah sekali kan jadinya. Jadi ini diagonal pertama tadi 8 katanya. Diagonal kedua kan juga 8, juga sama kan. Tinggal masukkan aja setengah dikali 8 kali 8. Berapa? 32. Jawabannya adalah C. Nah, kalau Bapak Ibu mencari panjang sisinya dulu nanti tentunya melibatkan akar. Akar-akar nanti, bentuk akar. Ya, soalnya di sini diagonalnya bukan bentuk akar. Gitu. Jadi tambah susah nanti ya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Oke, contoh selanjutnya. Contoh kelima. 234 dikurangi 13 dikuadratkan dikurangi dengan 161 ditambah 59 dikuadratkan sama dengan. Nah, ini pasti Bapak Ibu ilfil lagi nih. Waduh, angkanya besar-besar. Gimana ini? Nah, caranya mudah Bapak Ibu. Intinya jangan dihitung apa adanya. Diamati dulu soalnya. Hitung dulu yang ada di dalam kurung. 234 dikurangi dengan 13 itu berapa? 221 kan? Nah, 221 dikuadratkan. Kan sudah dihitung kan? Dikurangi dengan berapa ini? Kalau kita jumlahkan. Berapa coba? Ini 0. 220 dikuadratkan. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhitung sampai sini, pasti juga bingung lagi. Bingung plus ngeluh. 221 dikuadratkan itu berapa? Saya pun masih kesusahan kalau seperti itu. 220 kalau dikuadratkan mungkin masih bisa dihitung ya. Kalau 221 dikuadratkan ya sedikit mumet. Ya, bahkan mumet sekali. Soalnya angkanya ratusan di sini. Nah, triknya bagaimana? Triknya
Bapak Ibu ingat-ingat ini. Ingat. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kalau diubah menjadi A plus B dikalikan dengan A min B. Nah, bentuk seperti ini berlaku untuk semuanya, tapi lebih mudah lagi kalau bentuknya besar, bilangannya besar. Itu nanti Bapak Ibu menggunakan ini. Namanya selisih 2 kuadrat. Kalau angkanya kecil mah gampang. 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat gitu mah gampang. Ya. Di sini angkanya besar-besar. Jadi kita menggunakan pemahaman selisih 2 kuadrat. Kita masukkan saja. Yang satu kita jumlah, yang satu kita kurang. Kita jumlahkan. 221 ditambah 220. 441. Dikali dengan 221 dikurangi 221. Jawabannya 441. Jedeng, jawabannya adalah A. Nah, jadi kita tidak perlu memikirkan kuadrat dari 221. Tidak perlu itu. Gitu ya. Oke, semoga dipahami penjelasan dari Pingli. Silakan subscribe channel Pingli ya. Share ke teman-teman Bapak Ibu ya tentunya. Soal berikutnya. Contoh ke-6. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu. Dan seekor sapi dapat menghabiskan rumput pada lapangan yang sama ya, selama 3 minggu. Jika kambing dan sapi menghabiskan rumput pada lapangan tersebut secara bersama-sama, berjamaah ini ya, maka rumput akan habis dalam waktu berapa hari? Oke, kita ubah dulu dari hari ya. 4 minggu ada berapa hari? Ini 4 minggu. 4 minggu itu berarti berapa hari ya? 28 hari. Oke, 28 hari. Lalu 3 minggu itu 20. Oke, kali 7 ya tentunya ya. Pasti bisa lah. Nah, ini Bapak Ibu jangan terjebak. Biasanya kalau di sini ada kata-kata bersama-sama, biasanya ngitung KPK. Biasanya. Enggak ya? Nah, di sini perhitungan waktu itu kita menggunakan seper. 1/T sama dengan 1/28 ditambah 1/21. Nah, penghitungan seperti ini bagaimana? Kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya ya. Berapa ini? Penyebutnya KPK-nya 28 dengan 21 berapa? Tik-tok, 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 84. Saya berpikir ini 84. Jadi 84 dibagi 28 dapatnya 3. 3 kali 1 3 ditambah 84 dibagi 21 kan dapatnya 4. Kali 1 berarti 4. Kita jumlahkan di sini 7/84. Nah, ini kan 1/T. 1/T itu 7/84. Tinggal kita balik. Kalau begitu T-nya dibalik saja. 84 dibagi 7. Dibalik loh ya. Soalnya kan ini 1/T. 1/T itu 7/84. Kalau yang diminta soal itu T, waktu. Berarti kan dibalik kan. 84 dibagi 7, 12. 12 hari. Oke, jawabannya adalah A. Itu ya, semoga Bapak Ibu memahami penjelasan dari Pingli. Oke, contoh berikutnya. Contoh ke-7. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai 85, rata-ratanya maksudnya. Ini tentunya rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan. Maaf tulisan saya terlalu bagus, jadi harap dimaklumi ya. Rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan itu didapat dari mana? Kita hitung seperti rata-rata biasa sebenarnya. Menghitung rata-rata itu bagaimana? Kita jumlahkan semuanya. 91 ditambah
88 ditambah 86 ditambah 78 ditambah X, yaitu nilai yang paling belakang ya, dibagi dengan banyaknya nilai, banyaknya data. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi 5 sama dengan, nah nilainya nanti rata-ratanya harus 85. Berapakah X? Kan seperti itu. Nah, triknya bagaimana Bapak Ibu? Triknya di sini, kalau saya loh ya, saya mengerjakannya. Ini curhatan saya ini. Saya mengerjakannya itu angka paling belakang, angka satuan. Saya sukanya menyingkat-nyingkat. Nah, kita hitung angka satuannya. Satuannya kita hitung. 1 tambah 8 tambah 6 tambah 8. Satuannya berapa? Kan 3. 3 ditambah X sama dengan, ini juga sama, 5 dikalikan dengan 5. Berapa? Kan 5 toh? 25. Satuannya kan 5. Ini kita bicara satuan loh ya. Satuan. Saya bicara satuan di sini. Tinggal kita pindah ruas saja. X sama dengan 5 dikurangi 2. 5 kurangi 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ini berarti 2 ini satuan. Ingat ya, 2 ini adalah satuan. Berarti kan masih ada angka di depannya lagi. Kita tinggal lihat pada opsi. Ini 86, 85, 84, 82. Jelas ini jawabannya adalah D. Bisa seperti itu. Misal, ini misal. Kalau di sini jawaban yang E itu 92. Coba. Menurut Bapak Ibu mungkin enggak ini 92? Kalau yang diminta nanti rata-ratanya 85. Kemungkinan besar tidak mungkin, ya. Kemungkinan besar tidak mungkin. Oke, semoga dipahami penjelasan dari Pingley. Contoh berikutnya. Contoh ke-8. Diagram di atas menunjukkan, kok di atas? Coba samping harusnya ya. Saya ulang. Diagram di samping menunjukkan data dari penduduk suatu kelurahan yang berjumlah 120 kepala keluarga. Berapa banyaknya penduduk yang bekerja sebagai wira swasta? Oke, ini bagaimana Bapak Ibu caranya? Wira swasta. Kalau di sini kita punya totalnya itu 120, wira swastanya berapa? Kan gitu kan. Kita cari dulu derajatnya ya. Saya misalkan wira gitu aja lah. Wira. Menghitungnya bagaimana derajatnya? Total satu putaran penuh ini berapa? 360 kan? 360 dikurangi, ya ini derajatnya ini. Petani, TNI, PNS. 85 dikurangi 50 dikurangi 60. Kita hitung di sini berapa ini? 165. Oke, 165 derajat ya. Ini wira swasta. Berarti banyaknya wira swasta berapa ini? 165 dibagi dengan, nah 120 ini apa? Kan total keseluruhan. Keseluruhannya berapa derajat tadi? 360 derajat. Berarti per 360 derajat dikali dengan 120. Yang bisa coret aja enggak apa-apa. Ya emang harus dengan pencoretan biar lebih mudah. Coret saja. Ini berapa? Berarti dapatnya 3 ya. 165 dibagi 3, 55 orang. Jawabannya adalah C. Nah, gini. Nah, sebenarnya kita pakai logika aja enggak apa-apa. Sebenarnya logika aja bisa. Nah, kalau totalnya 120, bisa kita pakai logika ya. 120 kalau setengahnya ini, berarti kan kalau gini dari atas sampai ke bawah sini, setengahnya ini kan berarti sini 60, di sini kan juga 60. Nih, setengahnya di sini juga 60. Coba saya tulis 60-nya kok di sini toh. Nah, ini 60, ini juga 60. Harusnya kan seperti itu. Nah, karena wira swastanya itu kurang sedikit, ya kita cari yang kurang dari 60, tapi kurangnya sedikit saja. Pengiraan, pendekatan, sekali lagi pendekatan.
Belajarlah untuk mendekati. Nah, kita cari pendekatan dari 60. Berapa 60? Ya 55. Nggak mungkin kan kita nanti jawabnya 30 kan nggak mungkin. 30 itu seperempatnya. Dia di sini nanti. Bisa dipahami nggih? Oke. Contoh berikutnya. Contoh ke-9. Besar sudut Y pada gambar di bawah ini adalah, ini kok tipe terus ya, di bawah. Nah, bukan di atas. Di bawah ini adalah, nah ini materi kelas berapa ini ya? Kelas 7 kalau nggak salah. Kelas 7 atau apa ini? Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu sudut ini. Nah, kita cari dulu ya. Ini kan berpelurus. Nah, pelurus. Pelurus itu bagaimana? Lurus kan 180, sedangkan di sini sudah ada 110, berarti kurangnya aja dengan 110. Berapa? 70. Sini 70 berarti. Nah, sudut Y di sini adalah sudut luar. Sudut luar. Luar segitiga ya, tentunya. Sudut luar segitiga. Nah, sudut luar segitiga itu didapat dari mana? Y sama dengan kita jumlahkan saja sudut yang ada di dalam kecuali pasangan dengan Y. Kecuali ini, berarti ini bukan. Ya, itu jangan dihitung. Tinggal kita jumlahkan saja. 70 ditambah dengan 50. Jawabannya berapa? 120. D. Nah, oke, ini kalau kita menggunakan rumus ya. Kalau kita menggunakan logika bisa enggak ini? Menurut Bapak Ibu bisa atau enggak? Jelas bisa. Coba saya pakai logika ya. Coba saya pakai logika. Ini gini, logikanya gini. Nah, kita belum tahu ini 70. Nah, Y di sini jelas Y itu adalah sudut tumpul. Ya, sudut tumpul ya. Jawabannya nanti kita lihat pada jawaban. Kalau tidak D, ya E. Coba, kalau tidak D, ya E. Yang tumpul, ini 120 dan 170. Nah, Bapak Ibu harus tahu posisinya 120 dengan posisi 170. 120 ini kan lebih dekat dengan 90 atau menjauhi 180. Menjauhi 180. Kalau 170 ini kan lebih mendekati 180. Misalkan saya gambarkan seperti ini. Kurang lebihnya gini. Nah, ini 170. Kalau 120 bisa jadi kan dia lebih ke atas, lebih tegak. Ya, lebih tegak ya. Jawabannya mana? Ini ternyata kok di sini lebih tegak. Jawabannya jelas D. Nggak mungkin 170. 170 dia harusnya gini. Nah, gitu. Ini buat Bapak Ibu yang tidak bisa menghitung. Tentunya pasti ada, ya. Kalau kita menggunakan logika seperti itu. Ya, semoga Bapak Ibu bisa memahami penjelasan rumus dan penjelasan logika dari Pingwi lah. Semoga channel ini bermanfaat ya. Jika Bapak Ibu merasa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman Bapak Ibu. Ya, hitung-hitung ngamal lah. Ngamal plus bantu Pingli. Oke. Contoh berikutnya, coba. Contoh ke-10. Semua silinder berukuran sama. Berapakah banyak silinder yang tersusun pada gambar berikut? Nah, ini ada silinder ya, susun. Caranya Bapak Ibu bagaimana ini berpikirnya? Apakah dihitung satu-satu? Atau digambar ulang atau gimana? Nah, oke ya. Kita menghitungnya di sini berdasarkan tumpukan. Berdasarkan tumpukan ya. Tumpukannya. Ini yang paling mudah seperti ini. Yang ada satu tumpukan. Nah, satu tumpukan. Satu tumpukan di sini ada berapa? Berarti yang sendirian. Sendirian. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. 5 kali 1, 5 ya. Oke. Sekarang yang dua tumpukan. Dua tumpukan, coba mana ini? Yang belakang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 kali 2 berarti 14.
Nah, bisa memahami ya? Dua tumpukan ya. Dua tumpukan maksudnya gini. Ini kan gini toh. Nah, ini berarti dua tumpuk. Tentunya paham lah. Oke, tiga sekarang. Tiga tumpuk sekarang. Kita cari yang tiga tumpukan. Tiga tumpukan berarti ini. Satu, dua, tiga. Oke, ada tiga. Tiga kali tiga, 9. Kurang satu lagi. Ini jelas 4 ya. 4 tumpukan. 4 tumpukannya cuma ada satu tok di pojokan ini. Berarti 1 kali 4 ya 4. Kemudian kita apakan? Kita jumlahkan semuanya. 5 ditambah 14 kan 19. 19 ditambah 9 itu 28. 28 tambah 4 32. Jawabannya adalah E. Itu penghitungan yang paling mudah ya menurut Pingley maksudnya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami. Contoh berikutnya. Contoh ke-11. Jika X sama dengan 1,72 dikurangi 1,78 dan Y sama dengan 1/74 dikurangi 1/76, maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita hitung X-nya dulu ya. Kita hitung X-nya dulu. Nah, X-nya di sini kita tidak perlu bermumet-mumet ria, bersibuk-sibuk ria menentukan nilainya, tidak usah. Cukup gini aja, 172 dikurangi 178 itu positif atau negatif gitu aja lah. Negatif ya, berarti jelas ini negatif. Soalnya lebih besar 1,78 kok. Negatif. Nah, sekarang kita berpikirnya ke Y. Nah, Y-nya di sini unik sekarang. Ini jebakan ya. Hati-hati. Y sama dengan 1/74 dikurangi 1/76. Apakah Bapak Ibu akan menyamakan penyebutnya? Ini pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu akan menyamakan penyebutnya? Ini saya sambil pasang muka melilik loh ya. Nah, silakan komentar. Nah, di sini jika Bapak Ibu menyamakan penyebutnya, berarti Bapak Ibu kurang belajar, kurang baca-baca berarti di sini. Kurang mengetahui triknya ya. Triknya bagaimana? Kita pakai logika aja. Nah, 1/74 itu kalau saya bahasakan bahasa Indonesia, 1 dibagi 74 dengan gini, 1 dibagi 74 dengan 1 dibagi 76 besar mana? Dapatnya besar yang mana? 1 dibagi 74 dengan 1 dibagi 76. Kira-kira dapatnya besar yang mana? Atau Bapak masih bingung Bapak Ibu? Coba saya perkecil lagi. 1/2 dengan 1/3. 1 dibagi 2 dengan 1 dibagi 3. Dapatnya besar yang mana? Kan tentunya besar yang ini toh. Besar. Nah, berarti ini juga sama. 1 dibagi 74 dengan 1 dibagi 76 tentunya besar 1/74. Jadi 1/74 dikurangi 1/76 jelas tentunya hasilnya adalah positif. Nah, tinggal kesimpulannya aja. Kesimpulannya apa? X kurang dari Y. Deng, jawabannya adalah B. Jadi kita tidak perlu bermumet-mumet ria untuk menghitung nilainya. 1/74 dikurangi 1/76. Kalau Bapak Ibu samakan penyebutnya ya waduh, pusing pala inces. Pusing nanti. Di samping pusing, waktunya lama, Bapak Ibu sudah panik sendiri nanti. Ya. Semoga dipahami. Nomor berikutnya. Contoh 12. Contoh terakhir ya. Jika X adalah selisih umur Tuti dan umur ayahnya sekarang, dan Y adalah selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu, maka pernyataan yang benar adalah, kita di sini menggunakan logika aja ya, atau gini aja, biar mudah, pemisalan aja.
pemisalan angka. Nah, biar mudah gini aja, pemisalan angka. Kalau ada soal seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini ya. Nah, X. Selisih umur Tuti dan ayahnya. Ayahnya jelas lebih besar kan? Lebih besar ya. Misalkan saya buat ayahnya itu 30 tahun. Berarti kan ayah dikurangi Tuti. Yang namanya selisih kan gitu. Misalkan umur Tuti itu baru 15 tahun. Misal ini. Berarti 15 tahun udah punya anak. Ini misal toh ya. Nggak serius ini. 30 dikurangi 15 kan dapatnya berapa ini? 15 kan? Oke, selisihnya 15. Kita buktikan yang Y sekarang. Jadi tidak perlu sistematis nanti. Selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu umur ayah juga 25 kan? 25. Kan 30 dikurangi 5 kan? Nah, selisih dikurangi. Kalau 5 tahun yang lalu umur ayah ini kan 25, berarti kan umur Tuti juga 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu umurnya berapa? 10. Berarti 25 kurangi 10, 15. Nah, berarti kesimpulannya apa ini? Sama deh, X sama dengan Y. Kalau kita logika berhubungan dengan umur dan selisih, ya selisih ya. Nah, selisih itu kan mau berapapun, mau 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, yang namanya selisih itu kan ya tetap. Nggak mungkin selisih nanti berubah, itu nggak mungkin. Jadi kesimpulannya adalah sama. Jawabannya adalah C. Semoga Bapak Ibu memahami contoh soal dari nomor 1 sampai nomor 12. Ini saya ambil tes TIU ya, ini langsung komplit dari soal nomor 1 sampai soal nomor 12 matematika dasar. Ya, semoga Bapak Ibu yang belajar di Pingli bisa lolos tes CPNS. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman Bapak Ibu ya. Ya, sekali-kali bantu Pingli lah, share gitu. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Yang like video ini semoga lolos tes CPNS. Yang dislike semoga sensor aja lah, dosa. Nah, sampai ketemu di video berikutnya ya. Sampai jumpa.